Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita untuk duduk di rumah Allah ini mendengarkan dan membaca hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wartiqiya'i babil yasar wa ala alihi wa sahbihi al-mukhtar. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kitab Muwatta ini lebih tua daripada kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab hadis yang paling tua itu adalah kitab Muwatta. Belum lagi ulama-ulama dahulu menulis kitab hadis, Imam Malik sudah menulis kitab hadis. Maka Imam Malik ini terkenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Terkenal rajanya umat mukmin dalam bidang hadis, itu dia Imam Malik. Karena kita berterima kasih kepada Imam Malik. Kalau tidak dibukukan oleh Imam Malik kitab Muwatta di dalam kitab beliau ini, maka kita takkan kenal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untunglah ada Imam Malik yang menulis kitab Muwatta Imam Malik ini, sehingga ulama-ulama dahulu ada pegangannya, yaitu kitab Imam Malik rahimahullah. Maka Imam Syafi'i, dengan adanya kitab Muwatta, Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Quran. Usia 7 tahun sudah hafal Quran Imam Syafi'i. Tapi takkan mungkin Quran saja tanpa pakai hadis Nabi. Takkan mungkin Quran saja tapi hadis Rasulullah tidak ada. Takkan mungkin. Makanya adalah kitab Muwatta dihafal pula oleh Imam Malik. Di usia 9 tahun Imam Malik sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Usia ketika itu 9 tahun. 7 tahun usia Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Usia 9 tahun hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi ulama itu memang sejalan. Quran iya, kemudian hadis pun iya. Kalau Quran saja belum lengkap, hadis saja juga belum lengkap, mesti ada Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Muwatta ini lebih tua usianya dibandingkan dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis kita lanjutkan hadis daripada hadis yang kemarin. Kemarin hadis yang terakhir, seseorang yang ketika dia berwudu memasukkan air ke dalam hidungnya dan ke dalam mulutnya, tapi sekalian saja. Maksudnya diambil air masuk ke dalam mulut, sekalian ke dalam hidung, sekali saja dia. Sekali dia masuk dalam mulut, langsung air ke hidung. Kata Imam Malik, itu tidak mengapa. Dalam arti kata boleh. Tapi yang paling afdalnya dengan
berpisah, kumur-kumur dulu 3 kali, baru masuk air ke dalam hidung 3 kali. Itu yang paling afdal. Tapi kalau seandainya masukkan air ke dalam mulut kemudian langsung ke hidung, itu pun tidak mengapa. Dalam arti kata tidak ada masalah, kita tetap dapat pahala sunnah. Jadi ada afdal, ada yang sunnah. Sunnah maksudnya kita dapat pahala sunnah tapi tidak seafdal. Begitulah dia. Apa contohnya? Seperti contoh orang yang ketika membaca istighfar setelah selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam membaca istighfar, Astaghfirullah. Itu sunnahnya sampai sana. Jadi kemudian di dalam syarahan hadis disebutkan bahawa anggota-anggota tubuh kita ini kenapa dianjurkan untuk dibasuh? Kenapa dianjurkan anggota tubuh kita untuk dibasuh? Ternyata anggota ini mawadhi'al wudu' la tamassuhan nar. Ini anggota tubuh kita, apabila kita basuh dia, maka nanti anggota tubuh kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Wajah kita bawa berwuduk, wajah tak akan disentuh api neraka. Tangan yang kita cuci, tangan tak akan disentuh oleh api neraka. Kaki yang kita cuci, kaki tak akan disentuh oleh api neraka. Maka jangan sedikit-sedikit, jangan tangan sedikit. Kalau bisa, dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dari pangkal lengan ini kalau bisa kita cuci sampai ke bawah. Kalau bisa, kenapa? Karena kalau yang kita basuh dari pangkal lengan, berarti dari pangkal lengan ini pula lah tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi kalau dari siku aja, berarti dari siku ni saja. Apalagi kalau rambut berarti ujung ketek saja, ini tidak disentuh api neraka. Kan mazhab Syafi'i, orang mazhab Syafi'i kan berwuduk seperti itu. Ambil ya. Padahal afdalnya itu macam mana? Dalik, lalukan air ke kepala kita, buat ke depan balik, seperti yang hadis sudah kita baca itu. Ke belakang, ke depan, belakang, depan, belakang, depan dengan 3 kali. Berarti seluruh daripada rambut kepala kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi kalau macam ikut aja, yang seketik aja tidak dibakar oleh api besoknya. Yang seluruhnya dibakar oleh api neraka. Maka itu maksud daripada hadis Sayyidah Aisyah itu. Fa innal mawadhi'a, maka sesungguhnya tempat-tempat wudu la tamassuhan nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Itulah dia maksudnya. Jadi oleh karena itu berwuduk jangan kikir. Ambil saja air itu. Apalagi di kita Indonesia ini alhamdulillah Allah takdirkan banyak air. Jadi bisa kita nak berwuduk sebanyaknya, kita nak menghabiskan air sebanyaknya bisa. Berbeda dengan daerah-daerah Afrika, yang daerah yang memang susah air, susah sekali air. Kalau daerah itu mungkin bisa kita berhemat air. Hadis berikutnya, Malikin an Yahya ibni Muhammad ibni Tahla an Utsman ibni Abdurrahman anna abahu haddatsahu annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mendengar ada Utsman ibni Abdurrahman, bapaknya mendengar Umar ibn al-Khattab berwuduk dia dengan air lama tahta izar. Kalau menengok bahasa hadis ini berbeda ni dengan terjemahannya. Di hadis ini disebutkan berwuduk Sayyidina Umar dengan wuduk tahta izar, di bawah kain sarung. Apa maksudnya? Dengan air yang di bawah kain sarung, kata dia. Makanya membaca hadis tu harus berguru. Air membawa di bawah kain sarung. Apa di bawah kain sarung? Maksudnya istinja, berwuduk dengan air yang dipakai istinja. Istinja tahu kan? Cebok nanti istinja no. Kalau tak tahu cebok tu payah itu. Istinja. Jadi dipakai air yang sudah dipakai istinja. Ada air dalam ember, kita ambil, kita pakai untuk istinja. Istinja berarti ada 2, depan dan belakang. Istinja air kecil atau istinja air besar, buang air besar. Dipakai air yang dalam ember tadi untuk istinja. Boleh tak air yang dipakai untuk istinja tadi kita pakai untuk berwuduk? Boleh tak ni? Ini hadisnya. Insya-Allah. Tolong AC ni panas dia. Qala, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dingin kali pula, tak jadilah. Lain dingin.
Itu cukup lah. Dah. Qala, jadi bagaimana hukumnya? Ini air yang, ya kan ada itu di kita kan ada itu. Ada ember itu untuk istinja kita. Air yang dalam bak untuk mandi. Sekarang air yang dalam bak atau shower ini tak hidup. Yang ada lagi air yang sisa daripada istinja ini. Boleh tak air sisa istinja ini untuk kita jadikan berwuduk? Ini hadisnya ini. Maka kalau dalam bahasa hadis dipakai tahta izar, di bawah kain sarung. Apa di bawah kain sarung? Di bawah kain sarung berarti kan ada yang dua itu kan? Begitu. Tak langsung-langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama hadis tentang man nakaha biyadihi, siapa yang menikah dengan tangannya. Apa maksudnya? Kalau kita tak pernah mengaji hadis, langsung saja kita orang yang menikah dengan tangan. Apa caranya menikah tapi tangannya menikah? Maksudnya orang yang melakukan onani. Dalam hadis Nabi menyindirnya. Lu'ina man yada nikahu biyadih. Atau kama qal, Allah melaknat orang yang menikah dengan tangannya. Jadi kalau kita tak hati-hati menterjemahkan hadis itu, berarti orang yang menikah dengan tangan, kan tangan akad nikah ini bukan, tapi melakukan onani. Itu bahasa hadis. Satu lagi bahasa hadis, apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang bertumpu dengan 4 tulang atau dengan 4 tumpuan, maka wajib dia mandi. Hadisnya sahih, coba cek dalam Bulughul Maram. Apa maksudnya? Bertumpu dengan 4 tumpuan, orang yang sedang melakukan hubungan suami istri, wajabat lahul ghas, wajib dia mandi. Jadi Nabi itu sopan bahasanya. Tak mau Nabi langsung-langsung aja siapa yang bawa, tak bisa Nabi. Tapi ada juga pada tempat-tempat yang memang Nabi secara langsung menjelaskan. Sama dengan hadis ini nih. Hadis ini pakai kalimat sindiran. Jadi katanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab berwuduk dengan air yang tahta izat, air yang bekas istinja. Jadi air setelah dipakai istinja ada sisa. Air ini dipakai untuk berwuduk, boleh. Maka dikatakanlah kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jadi dikatakan bahwa boleh memakai air yang lebih daripada istinja atau kita melakukan istinja. Jadi setelah kita pakai untuk istinja, kemudian kita pakai untuk berwuduk, boleh, karena Sayyidina Umar sudah melakukan hal yang seperti itu. Jadi tidak mengapa dia. Jadi berarti bolehlah kita berwuduk memakai air yang bekas istinja. Maka di Arab itu berbeda air untuk istinja dengan air untuk berwuduk, karena dia memakai apa? Ada tekonya itu. Jadi teko tadi itu panjang ujungnya. Itu biasanya dipakai orang untuk istinja. Untuk istinja. Mereka kan susah air di negara mereka. Jadi ambil air dari sumur. Saya ingat di Sudan ada sampai hari ini seperti itu. Ambil air dari sumur, masukkanlah ke teko tadi. Teko itu kecil ya, seperti teko minuman kita, cuman apanya panjang, yang seperti menyiram bunga itu di kita itu. Apanya panjang, itu dipakai orang untuk tempat wuduk, tempat istinja itu. Jadi untuk istinja. Sekarang air tak ada lagi di keran. Bolehkah air itu yang dipakai? Boleh. Dan itu sudah dipakaikan juga oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kemudian Imam Malik ditanya daripada seseorang yang dia lupa dalam berwuduk. Faghasala wajhahu qabla ayyatamat madha. Ada orang yang dia membasuh wajahnya sebelum dia berkumur-kumur. Bagaimana pula hukumnya? Dia membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, baru dia berkumur-kumur. Atau seseorang yang membasuh tangannya sampai sikunya, tapi sebelum dia membasuh wajah. Kan ada kita itu. Kita ketika masuk ke dalam kamar mandi, kita basuh tangan kita. Tapi ternyata basuhan tangan ini itu kita jadikan langsung basuhan wuduk. Setelah membasuh tangan, barulah kita membasuh wajah. Setelah itu langsung kepala. Orang bertanya kepada Imam Malik dalam kasus masalah ini. Faqala, apa kata jawaban Imam Malik? Jadi ada 2 masalah nih. Masalah pertama, orang yang membasuh wajah sebelum berkumur-kumur. Jadi maksudnya setelah membasuh wajah itu barulah dia berkumur-kumur. Begitu dia. Masalah pertama,
Mestinya berkumur-kumur itu kapan? Sebelum membasuh wajah. Kumur-kumur dulu baru nanti membasuh wajah. Ini enggak, basuh wajah dulu, setelah itu baru dia berkumur-kumur. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, orang yang membasuh kedua tangannya sebelum membasuh wajahnya. Jadi dalam arti kata, ketika dia masuk ke kamar mandi, tempat wudhu, dia langsung basuh tangannya sampai siku, kemudian baru dia basuh wajahnya, baru dia lanjutkan ke kepalanya. Ini masalah yang kedua. Masalah enggak? Menjadi masalah lah. Kita wuduk seperti apa? Iya, wajah dulu baru tangan kan? Atau tangan dulu baru wajah? Lah, mulai bingung gitu. Kita wajah dulu baru kedua tangan. Bagaimana ya Imam Malik? Dijawablah oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, ammal ladzi ghaslahu wajahu qabla an yatamadda, adapun bagi orang yang membasuh wajahnya sebelum dia berkumur-kumur, jadi membasuh wajah dulu, setelah itu baru berkumur-kumur, fala ba'sa, maka tidak mengapa, boleh, sah, tidak apa-apa, silakan saja. Tapi dan dia tidak pula mesti harus mengulang daripada basuhan wajahnya. Adapun orang yang membasuh kedua tangannya sebelum membasuh wajahnya, maka hendaklah dia membasuh wajahnya terlebih awal dan dia mesti mengulang kepada tangannya. Jadi yang kedua, masalah yang kedua tadi itu tidak sah. Masalah pertama, boleh, tak apa-apa. Wajah kita basuh, setelah itu kita kumur-kumur. Harus kita ulang basuh wajah kita lagi? Tidak. Itu masalah pertama, selesai. Masalah yang kedua, kita membasuh tangan sebelum membasuh wajah. Bagaimana caranya? Mesti harus kita basuh wajah kita lagi, setelah itu basuh kedua tangan. Dalam arti kata, masalah yang kedua apabila dilakukan seperti yang dimaksud di hadis, maka hukum wuduknya batal. Ada juga orang yang mencoba-coba melakukan seperti itu rupanya. Bagaimana dengan orang yang lupa dia berkumur-kumur, lupa dia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dia salat, apakah mesti diulang salatnya? Dalam mazhab kita Syafi'i memang itu tuh bagian dari perkara yang sunnah. Tapi dalam mazhab Maliki wajib. Dalam mazhab Maliki wajib berkumur-kumur. Dalam mazhab Maliki wajib memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana kalau dia lupa dan dia akan melaksanakan, dan dia sudah melaksanakan salat? Apakah dia mesti mengulang salatnya? Qala laisa alaihi ayyidus salah. Apakah dia harus mengulang salat? Kata Imam Malik, nah, dia tak perlu mengulangi salatnya, akan tetapi dia hendaklah berkumur-kumur dan begitu juga memasukkan air ke dalam hidung kembali, in kana yuridu ayyusalli. Jadi untuk salat nanti dia mesti lagi. Tapi kalau salat nanti dia tidak memasukkan air lagi ke dalam hidung, maka di sanalah menjadi masalah bahwa wuduknya batal. Maka orang-orang Sudan tu yakin dia mafi corona fi Sudan katanya. Tak ada corona di Sudan kata dia. Karena dia memang rukun wuduk mereka memang memasukkan air ke dalam hidung. Memang iya, dimasukkannya air ke dalam hidung tu, dihirupnya kuat-kuat, dibuangnya. Begitu juga kumur-kumur. Jadi kata dia mafi corona fi Sudan kata dia. Nak ada corona di Sudan kata dia. Ketika saya menutup mulut saya pakai masker ketika itu, langsung dia bilang oleh profesor itu, khaif corona wala kata dia. Engkau takut corona kata dia. Saya diam. Mafi corona fi Sudan kata dia. Tak ada corona di Sudan kata dia. Sudan biladul har. Sudan ni kampungnya panas kata ni. Panas ya. Kan corona itu takut dengan panas kata dia. Jadi Sudan ni dah panas, tak ada corona kata dia. Tambah lagi dengan dia memasukkan air ke dalam hidung. Jadi katanya virus itu ada di hidung, dihirup dan dibuangkan, dan itu sudah selesai corona itu. Habis kata dia. Bagaimana dengan basuhan kaki ini? Kakinya harus dibasuhkah atau disapu boleh? Maksudnya seperti rambut-rambut ini kan tidak dibasuh, disapu saja. Ambil air sapu. Ambil air sapu. Kaki boleh tak kita ambil air kita sapu? Ada sebagian saya perhatikan itu menyapu kaki dia. Ambil air, disapunya kausnya di atas ni. Katanya menyapu kaki itu sama dengan menyapu daripada telinga, karena di dalam hadis itu menyapu kepala, karena dalam ayat itu kan jelas itu, waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq,
basuh wajahmu dan tanganmu sampai siku. Apa lanjutan ayat? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dua mata kaki. Jadi kata sebagian orang bahwa kaki itu tak apa-apa, tidak basah, cukup kita sapu saja. Bagaimana menurut ulama jumhur ulama? Menurut jumhur ulama dan menjadi ijma bahwa kaki wajib dibasuh. Siapa yang menyapu kaki itu adalah Syiah. Syiah wa ghairuhum, dan selain daripada mereka Syiah ada sebagian kelompok yang juga bagian daripada Syiah, mereka mengatakan kaki itu cuman wujubu mashu. Wajibnya itu kita sapu saja kaki ini, tidak wajib untuk kita cuci. Jadi sampaikan ke teman kita, ini mazhabnya Syiah, ini bilang kalau engkau sapu saja, ini yang dipakai Syiah. Kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menyapu tapi mencucinya. Ini kinayatun an maudhi'il istinja. Jadi yang disebut dengan tahta izar tadi istinja. Jadi bolehkah kita memakai air yang sudah dipakai untuk istinja untuk kita berwuduk? Dalam mazhabnya Imam Syafi'i dengan Hanafi dengan Hambali itu membolehkan, tapi sebagian mazhab mengatakan tidak boleh. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Imam Malik sendiri. Tapi mazhabnya Maliki. Tapi Imam Malik dalam hadis ini membolehkan, tidak mengapa. Tapi ba'dal Malikiyah itu melarang orang beristinja dengan berwuduk dengan air yang dipakai untuk istinja. Ada air, ada batu, mana yang lebih diutamakan kita untuk melaksanakan istinja? Menurut mazhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, istinja itu baru sah dia lakukan istinja dengan batu. Jadi di mazhab Maliki batu itu terlebih afdal, tidak air. Ini kalau kata para ulama. Kenapa Imam Maliki tidak mengatakan air? Karena air susah di negeri mereka. Di negeri-negeri orang Afrika itu susah air. Jadi mereka kalau istinja dengan batu, setelah mereka pipis, mereka pakai batu, cari batu, mereka ambil batu. Batu tadi dengan 3 batu atau 1 batu tapi 3 sisi. 3 apa namanya ini? 3 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Atau memang dengan 3 batu. Menurut mazhab Imam Maliki, bagusnya orang itu beristinja memang dengan batu, jangan dengan air dulu. Kata sebagian ulama, yang paling bagus itu dengan air, tak usah dengan batu. Jadi air, karena air menghilangkan najis, air mengalir. Jadi yang paling bagus itu dengan air, tidak dengan batu. Jadi mana yang paling afdal menurut jumhur? Paling afdal menurut jumhur dan kalangan sahabat, al-afdalu an yastajmara bil hajri thumma yatma'uhu bil ma'. Yang paling afdal itu dia beristinja dengan memakai batu, setelah itu dia cuci dengan memakai air. Itu yang paling afdal. Kita ke mana? Lawak cari batu kan? Tu mereka jadinya pinjam-pinjam lah batu. Ada batu angku punya kawan-kawan aku kan, lainnya kan. Saya pakailah batu antum kata dia. Silakanlah ni kata kita kan. Ya, sama dengan kisah cerita orang yang melontar jumrah itu. Orang melontar jumrah kan mengumpulkan batu dulu. Diambil batu tadi disiko. Dia gak lain mah katanya. Gak lain baunya katanya. Gak amis katanya. Gak apanya. Jadi kata kawannya di maktab itu, "Angku di mana mengambil batu?" katanya. "Saya di belakang ini saja." "Belakang tu tempat pipi saya tu," kata dia. Jadi batu yang batu tadi itu batu setelah sisa pemakaian teman dia tadi. Maka khusus ada harus tempatnya kita yang dibolehkan untuk mengambil batu. Jadi yang paling afdal itu kita istinja dengan apa? Dengan batu dulu, setelah itu baru dengan air. Kita jarang teramalkan yang afdal ni. Kita dengan air saja gitu. La yajibut tertib bainal. Jadi itu di dalam hadis ini disebutkan bahwa yang terlebih afdal itu bahwa seseorang dia beristinja dengan memakai batu, kemudian diikuti dengan air. Habis masalah. Masalah baru lagi. Qala, bab baru, wudu'un naim idza qama ila salah. Wuduknya orang yang tidur apabila dia hendak melaksanakan solat. Bagaimana, batal tidak wuduk orang yang tidur? Kita tertidur kita. Umpamanya sedang Jumat itu yang enak tidur, apalagi kalau AC lancar,
AC-nya dingin, perut kenyang pula itu. Tu enak tidur. Bagaimana ketika kita tertidur itu? Harus wuduk lagi atau tidak mengapa, tidak batal wuduk? Ini dia. Jadi kita tidur, kalau dalam mazhab kita Syafi'i, kita jelaskan saja dalam mazhab kita Syafi'i, tidur tidak termasuk membatalkan wuduk. Tapi tidurnya tidur yang tetap. Tidur yang tetap dalam arti kata sampai khatib tadi selesai khutbah, dia tetap aja tidur seperti ini. Tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau saja terangkat pinggulnya dari lantai sedikit saja, mode itu aja, itu batal wuduknya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhabnya Imam Maliki, ini hadis yang dipakai oleh Imam Maliki, baik dia terangkat pantatnya daripada lantai atau tidak, pokoknya ketika dia tidur saja batal wuduknya. Jadi mana yang agak enak sikit? Mazhab kita Syafi'i lah. Dia dalam mazhab Syafi'i baru terbatal itu ketika terangkat dia. Terangkat tu katanya dalam syarahan hadis, walaupun antara lantai dengan pinggul kita itu terangkatnya itu cuma setipis kertas. Jadi terangkatnya itu setipis kertas. Jadi kalau dimasukkan dek kawan kertas kerote di bawah itu luluinya masuk kertas itu, berarti lah batal lah wuduk itu. Jadi kalau ada orang yang memang pandai, dia tidur lama, tidur seperti ini tetap dia pandai. Ada orang yang tidak, baru saja dia tertidur tangguk langsung. Ketika terangkat pantat kita, berarti wuduk kita sudah batal. Nih, hadiskan kita baca. Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah taala an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini dalam sahih Imam Bukhari ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam maghassala iza qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadah qabla an yadkhulaha fil wudu'i fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah. Kata Nabi, apabila bangun salah seorang kamu daripada wuduknya. Jadi maksudnya apabila kalian bangun daripada wuduk, bagaimana, apa yang harus kalian lakukan? Min naumi falyaghsil yadah, maka hendaklah mencuci tangannya, qabla ayyadkhila, sebelum ia masukkan tangannya, ila wudu'ihi, ke tempat maksudnya ke bejana, ke ember tadi. Sebelum dimasukkan tangannya ke dalam ember, sebelum tangannya dimasukkan ke dalam bak air itu, hendaklah dicuci tangan kita di luar lebih dahulu. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah, maka sesungguhnya kamu tidak mengetahui tangannya aina batat yadah, sudah kemana tangan kita ketika kita tidur. Ya awak, kita tidur mana kita tahu perasaan tangan kita ni? Bisa jadi ke dalam, bisa jadi ke belakang, bisa jadi ke punya kawan, bisa jadi kan? Bisa. Mana yang sudah menikah faham itu. Tangan ni paling liar ini. Ketika tidur tak tahu kita tangan dalam, belakang. Maka oleh karena itu jangan langsung ambil air dalam bak, jangan langsung ambil air di keran, jangan, cucilah tangan kita lebih dahulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita cuci tangan dulu, bersihkan tangan kita, cuci tangan kita lebih dahulu, karena kita tidak tahu tangan kita ini kemana perginya ketika kita tidur tadi. Ini dia. Hadis ini berlaku untuk tidur saja, atau kalau kita tidak tidur apakah dianjurkan juga cuci tangan? Kata para ulama, hadzal hadis ini berfaedahkan kepada orang yang apabila dia tidur kemudian ia bangun daripada tidurnya. Adapun orang yang tidak tidur, fala yusannu laha, maka tidak disunahkan baginya. Jadi kalau kita tak tidur, kita tak disunahkan membasuh tangan. Langsung sajalah kumur-kumur, langsung sajalah kita untuk memasukkan air ke dalam hidung. Jadi sunnahnya hadis ini berlaku untuk orang yang tidur. Kalau orang yang tidak tidur, orang yang aktif dengan aktivitasnya, maka tidak mesti dia mencuci tangan terlebih dahulu, baru dia masukkan air ke dalam mulutnya. Tapi kalau menurut orang kesehatan kan memang harus ya, cuci tangan dulu. Sebelum makan cuci tangan, sebelum duduk cuci tangan.
Maka betul kata Syekhna Nuruddin hafizahullah, kata beliau, orang yang salat insya-Allah Allah jauhkan daripada virus itu. Maka tersinggung juga kita dengan bahasa orang yang mengatakan bahawa ada klaster masjid, ada klaster jamaah, ada klaster tabligh akbar, ada klaster apa, klaster ini. Dia lupa di pasar itu lebih banyak klasternya lagi. Lebih apa ndaknya virus di pasar itu. Orang berdekatan, uang saja macam mana itu, perjalanan uang itu lebih banyak lagi. Kita di masjid, sebelum masuk masjid sudah dianjurkan cuci tangan, dianjurkan berkumur-kumur, dianjurkan itu 5 kali dalam satu hari kita lakukan. Jadi siap-siaplah bertanggung jawab di hadapan Allah orang-orang yang menuduh ada klaster-klaster masjid itu. Jangan klaster masjid disampaikan. Mungkin dia sudah terpapar juga di luar ke masjid dia. Tapi kalau masjid, masuk masjid saja dianjurkan kita dalam keadaan berwuduk. Wuduk itu kan bagian daripada suatu kesucian. Suci menandakan seorang itu bersih dengan dia berwuduk. Bayangkanlah setelah orang itu mandi dianjurkan lagi dia berwuduk. Kan itu dalam Sahih Bukhari kemarin itu. Dah mandi dia dianjurkan juga dia untuk berwuduk lagi. Walaupun kalau dia tak berwuduk tidak mengapa juga, tapi tetap dianjurkan berwuduk dalam hadis Sahih Bukhari kemarin. Jenazah mayit dah dimandikan, dianjurkan juga dia untuk diwudukkan kembali. Kenapa itu? Ada apa dengan wuduk ini? Ternyata memang anggota wuduk yang kita basuh itu kan 7 dia anggota yang sempurna, maka 7 pula lah pintu neraka yang akan ditutupnya. Itulah dia. Ya, anggota yang 7 itu kemarin itu di dalam Bidayatul Hidayah: mata, telinga, mulut, tangan, kemudian kemaluan. Ya, perut, kemudian apa? Kemaluan. Daripada dosa-dosa yang 7 kata dia. Baik, hadis berikutnya qala, ini baru dia hadis tentang tidur tadi. An Zaid ibni Aslam anna Umar ibn al-Khattab qala idza nama ahadukum mutji'an falyatawadda. Ini dia, ini dalil dalam mazhabnya Imam Maliki. Apabila seseorang tidur dalam keadaan ittija', ittija' ni miring, apa ini? Apa? Berbaring. Dia berbaring. Dia tidur dalam keadaan berbaring. Kata Nabi, kata Umar ibn al-Khattab, apabila salah seorang kamu tidur dalam keadaan berbaring, maka hendaklah dia berwuduk. Dalam arti kata batal wuduknya. Makanya kalau kita tertidur dalam keadaan berbaring itu batal. Kenapa? Karena tadi berpeluang untuk angin keluar daripada tubuh kita. Jadi mazhab kita Syafi'i tadi itu yang membuat batal itu. Jadi ada yang bertanya, apa ilatnya yang membuat dia batal Ustaz? Karena memberi peluang kepada perut untuk mengeluarkan angin, maka terangkat sedikit. Ketika terangkat sedikit, itulah yang menyebabkan angin keluar. Walaupun angin tak keluar, tapi nanti bisa berkemungkinan, begitu dia, angin itu akan keluar. Begitu juga dengan kita tidur dalam keadaan baring. Jadi di sini disebutkan bahwa orang-orang yang tidur dia dalam keadaan seperti itu, maka hendaklah dia berwuduk kembali. Wa amma, dan adapun orang-orang yang tidak tidur dalam keadaan seperti itu, akan tetapi hilang akalnya, maka dia hendaklah dia berwuduk kembali. Ini yang dipakaikan oleh mazhabnya Imam Maliki. Hadisnya jelas, iza nama ahadukum falyatawadda. Apabila tidur salah seorang kalian, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi batal wuduk kita apabila kita tertidur dalam mazhabnya Imam Maliki. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak. Hadis terakhir, qala an Zaid ibni Aslam fi tafsir hadhihi al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn inna dhalika idza kumtum minal madaji', yakni an-naum. Maksud dari hadis ini adalah, maksud dari ayat ini, turun ayat ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kamu hendak melaksanakan salat. Kalau pakai ilmu, kalau menengok bahasa ayat, kita membasuh wajah tu setelah salat.
Kenapa? Karena ayat ini fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Arab itu melakukan sesuatu setelah kejadian. Itu fi'il madhi. Seperti contoh, daraba, telah memukul si Zaid. Jadi perang itu dah selesai. Idza kumtum, apabila telah mendirikan kamu akan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajahmu. Maka ini sebagai dalil bagi orang-orang yang dia tidak berwuduk akan melaksanakan salat. Saya pernah berjumpa dengan orang ini. Dia tak berwuduk akan salat. Tak berwuduk, tidak melakukan apa-apa akan melaksanakan salat. Jadi pas datang waktu salat, dia langsung salat tanpa pakai wuduk. Jadi ketika kita tanya, Pak doktor, kenapa engkau tak berwuduk akan melaksanakan solat? Mestinya kan harus berwuduk. Ustaz masa tak tahu, kata dia. Kan sepakat ulama itu. Nah kan tengoklah di ayat itu, kata dia. Di ayat itu kan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari' katanya. Kalau fi'il mudhari' yang akan datang. Kalau fi'il madhi, faedahnya yang telah berlalu. Di ayat itu pakai fi'il madhi atau pakai fi'il mudhari'? Kata dia ke saya, iza kumtum, pakai fi'il madhi lah. Fi'il madhi berarti setelah kita melakukan salat baru membasuh wajah kita. Ini memang ni ada ni di Indonesia. Segan pula saya menyebutkan nama komunitasnya, alirannya ada. Malah dia punya channel TV malah. Ni orang ni Quran saja. Quran saja, dia tak pakai hadis Nabi. Ada di daerah kita di Riau cukup banyak ada, dan dia tak pakai hadis, dia Quran saja, Quran. Karena mengolah Quran inilah akhirnya tersalah dalam memaknai ayat ini. Jadi menurut dia, kalau kita akan salat tak perlu wuduk. Wuduk tu nanti setelah salat, kata dia. Karena memang kalau menengok ayat memang seperti itu. Kalau menengok bahasa, iza kumtum, apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Karena fi'il madhi loh, kumtum. Mestinya di sini diletakkan menjadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' beramalkan kepada yang akan datang. Tapi ini fi'il madhi. Maka banyak pengikutnya ini. Payah segan pula saya menyebutnya namanya. Nantilah kalau bertanya ke saya pas kita sarapan, nanti saya sampaikan. Dia punya channel TV malah. Dan di daerah kita di Riau ini cukup berkembang pemahaman ini. Jadi mereka memang berwuduk itu tidak ada bagi mereka. Karena dalam ayat itu dalam ayat itu apabila kamu telah selesai, gitu dia, mendirikan salat, baru basuh wajah kamu. Dia tak faham dalam undang-undang bahasa Arab apabila fi'il madhi dimasuki oleh kalimat iza. Kan di awalnya ada kalimat iza. Fi'il madhi sebelumnya ada iza, maka fi'il madhi tadi beramal seperti fi'il mudhari'. Itu yang kita pegang. Dia fi'il madhi kumtum. Tapi karena ada kalimat iza, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, apabila fi'il madhi sebelumnya dimasuki oleh huruf idza, maka fi'il madhi ini beramal seperti amalnya fi'il mudhari'. Jadi maksud ayat ini bagaimana? Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kamu. Jadi ayat ini mereka mempermainkan, tapi kita alhamdulillah ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kalau nanti berjumpa dengan seperti ini jawaban daripada mereka. Inna dzalika idza kumtum min majaji', yani an-naum. Jadi idza kumtum dalam ayat itu menurut Imam Malik maksudnya apabila kamu kumtum berdiri daripada tidur. Jadi ketika kita bangun daripada tidur, maka hendaklah kita melaksanakan wuduk, kata Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik, baik duduknya dalam keadaan tetap, tidurnya dalam keadaan tetap, atau tidur dalam keadaan berubah-ubah, tetap wuduknya batal. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan menjelang isyraq, silakan. Mau bertanya tentang hadis yang
Umar bin Khattab berwuduk dengan sisa istinja. Bagaimana kaitannya dengan ukuran air wuduk yang 2 kulah, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Jadi wuduk dengan air istinja tadi menurut Khalifah Umar ibn al-Khattab hukumnya boleh, karena Umar pernah melakukan wuduk dengan itu. Tapi bagaimana dengan air yang 2 kulah nanti? Air yang dalam ember tadi itu jelas tak sampai 2 kulah. Kita pakai juga untuk melaksanakan istinja, sah, taruhlah itu sah. Tapi dengan wuduk bagaimana? Kalau dia menggunakan istinja dengan memakai dayung, dah selesai masalah. Berarti air ini tidak menjadi air mustakmal. Yang menjadi masalah ketika dia ambil air ini dengan tangannya, kemudian dia istinja, kemudian air ini dipakai untuk berwuduk, jelas ni airnya air mustakmal. Dalam mazhab kita Syafi'i, memakai air mustakmal untuk bersuci tak boleh, karena air mustakmal ini suci tapi tidak mensucikan. Itu dia air mustakmal. Hadis ini yang menuliskan Imam Malik. Maka dalam mazhab Maliki, air mustakmal itu sama dengan air mutlak, tidak ada. Jadi dalam mazhab Maliki, mustakmal itu tidak ada. Istilah air mustakmal itu tidak ada. Jadi ketika Umar memakai hadis ini, ketika Umar memakai air ini, berarti air itu tidak menjadi air mustakmal menurut Imam Maliki. Tapi menurut kita mazhab Syafi'i, tetap air itu menjadi air mustakmal. Jadi solusinya bagaimana kalau kita memakainya? Mesti harus pakai gayung. Kita pakai gayung istinja, pakai gayung pula kita untuk berwuduk dan dipakai oleh orang setelah kita. Begitu dia. Sama hadis satu lagi ketika Nabi, orang di Madinah dulu berwuduk dengan memakai kulah. Ada kulah besar, kolam besar. Semua orang memasukkan tangan ke sana. Di Sudan seperti itu juga. Tapi kolamnya besar. Orang masukkan tangan, semua tangan-tangan orang ke sana berwuduk. Semua tangan ke sana. Itu dulu di Madinah. Nabi bertanya ke sahabat, tempat wuduk di mana? Kata Nabi, hadisnya sahih. Ada di sana ya Rasulullah. Datang Nabi ke tempat wuduk itu. Anggapan para sahabat, Nabi datang ke tempat wuduk itu pergi wuduk. Rupa enggak? Pergi minum. Diambilnya air itu oleh Nabi, diminum oleh Nabi SAW. Sahabat protes, ya Rasulullah, itu bukan untuk minum, itu untuk wuduk ya Rasulullah. Kalau engkau ingin minum, kami sediakan ya Rasulullah. Itu bukan untuk minum, itu untuk wuduk ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Atharul wudu'ul mu'min barakah. Sisa tangannya orang mukmin itu berkah, kata Nabi. Tengok hadisnya sahih itu. Sisa tangan mukmin barakah. Itulah dia, mukmin barakah. Orang-orang mukmin kita di antara kita ni, sisa-sisa tangan daripada orang mukmin barakah. Orang-orang yang setelah dia beribadah kepada Allah, dia cuci tangannya, dia beribadah kepada Allah, dia masukkan tangan. Nabi sendiri mengatakan itu. Itu pula lah dalil orang-orang, sebagian orang-orang meminum sisa daripada sisa kiainya. Minum sisa kiai, barakah gitu. Cuman tengok pula kiainya lalu. Kalau lah batuk-batuk kiai tadi lah apa tu awak minum je barakahnya. Nak lama kiai itu mati, awak pun mati sudah tu lah. Tapi intinya Nabi sendiri mengakui ada keberkahan itu. Sisa tangan mukmin berkah. Jadi Nabi ke sana tu, anggapan para sahabat, Nabi berwuduk, rupanya Nabi minum air yang ada di dalam kulah itu. Ada pertanyaan lain? Silakan Tengku. Ada nanti pembahasan kita setelah di wuduk, kita lap anggota tubuh kita. Macam mana hukumnya? Imam Maliki nanti kita akan jumpa hadisnya, hukumnya haram. Imam Malik melarang betul seseorang yang melap bekas daripada wuduknya setelah kita berwuduk kemudian kita lap. Imam Malik tegas mengatakan hukumnya haram. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Karena ada juga hadis bahwa pernah baginda dan para sahabat melap daripada sisa wuduk, akan tetapi itu karena musim dingin, dikhawatirkan tidak kuat menahan dingin maka dilapnya. Tapi Imam Malik tetap tidak memakai dalil itu. Imam Malik memakai dalil bahwa Nabi melarang seseorang melap atau mengeringkan bekas daripada wuduknya. Jadi setelah wuduk jangan dilap. Imam Malik tegas. Nanti akan kita jumpa hadisnya insya-Allah. Sabar aja tunggu, insya-Allah. Ada nanti tak boleh melap itu
tidak dibolehkan dalam pandangan fikih. Dan memang tidak bolehnya itu kita rugi juga sebenarnya kalau kita lap bekas wuduk kita. Karena di hadis Nabi ada itu dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa bekas wuduk kita ni kan jatuh nanti airnya ini. Setelah sisa-sisa ni jatuh nanti. Sisa wuduk yang jatuh itu dalam hadis dalam kitab Irsyadul Ibad, Allah jadikan itu malaikat untuk mohon ampun kepada Allah bagi kita yang berwuduk. Kalau kita lap berarti tak jadi malaikat ini ada untuk mohon ampun untuk kita. Rugi kita. Itulah ni. Malah sebagian ulama, para masyaikh, para syekh-syekh kita saya perhatikan, setelah berwuduk tu dia sengaja minum lagi. Jadi meminum air sisa wuduk tu, kita selama ini yang terfaham oleh kita meminum air yang dalam ember. Bukan. Kan ada itu disunahkan meminum air sisa wuduk, bukan air sisa wuduk dalam ember. Kalau air sisa wuduk dalam ember kita minum, habis tuh, gombong nanya. Jadi bagaimana? Yang sisa yang ada di tangan itu saya perhatikan syekh-syekh seperti itu. Setelah berwuduk, setelah selesai berwuduk, diambil air dari wajahnya dulu. Ambil air dari wajah, beliau ambil air dari tangan, kumpulkan semua ke tangan ini. Selesai terakhir, beliau hisaplah jari beliau. Beliau minum. Itu maksudnya meminum bekas daripada wuduk itu. Ada sebagian orang meminum bekas daripada wuduk tu yang di ember itu sakit perut kita itu. Yang dianjurkan meminum tadi yang tadi, daripada dilap, ambil dia dengan tangan wajah kita, kumpulkan, hirup. Itu hampir masyaikh semua saya pernah perhatikan seperti itu. Kenapa mereka kok di Indonesia saya tak pernah menengok syekh-syekh buya-buya kita wuduk seperti itu. Tapi sana saya tengok seperti ini. Kenapa? Ini rupanya meminum air wuduk, sisa wuduk tu lah. Kalau seandainya sisa tadi memang dijadikan para malaikat untuk mohon ampun kepada Allah untuk kita, berarti kita sudah menghirupnya. Berarti yang kita hirup, Masya Allah, air barakah itu. Itu dia. Jadi jangan kita melap sisa daripada wuduk atau bekas wuduk, kecuali karena darurat. Ya darurat, kalau tak kita lap kita kedinginan, lap nah tak apa-apa. Atau mungkin karena kita ada anggota tubuh kita yang sakit dan tak boleh lama-lama kena air tu, boleh kita lap, tak apa-apa. Tapi kalau tidak ada karena urzur syar'i, kalau bisa jangan kita lap. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi ada dalam fikih itu mashul khuffi, masuk menyapu sepatu. Menyapu sepatu ada dalam fikih. Jadi kalau wuduk biasa wajib kita basuh. Tapi bagaimana dengan orang perang, dengan tentara perang yang dia mesti harus melaksanakan perangnya? Apakah dia buka sepatunya berwuduk, lama lagi dia memasangnya, diikat-ikat? Maka fikih mengajarkan boleh dia menyapu sepatu. Diambil air dia sapu, tapi banyak syaratnya. Syaratnya diantaranya dia yakini bahwa sepatu yang disapu itu suci dulu. Maka kalau ada kotoran najis umpama, mesti itu dibasuh dulu, dibuangkan dulu, suci. Kemudian sepatu ini sepatu yang tertutup daripada dua mata kakinya. Jadi sepatu tinggi, sepatu tentara itu. Yang ketiga, sepatunya pun diikat. Bukan sepatu yang pakai apa namanya itu. Nah, dia sepatu diikat karena ilat mengikatnya itulah. Yang keempat, bahwa dia tidak membuka sepatunya lebih daripada 4 hari atau 3 hari. Saya lupa dalam fikih itu. Tapi kalau setiap hari dibuka sepatunya, belum boleh dia untuk menyapu sepatu. Banyak syaratnya menyapu sepatu itu ada dalam fikih. Jadi seperti tentara itu tak perlu dia membukanya, dia boleh menyapunya. Tapi tadi 3 hari tak dibuka-buka sepatu tu. Bagaimana itu? Bisa bengkak kaki tu. Tapi kan dia kena bergerak terus kan. Paling istirahatnya tidur, makan, habis tu gerak lagi. Boleh masul khufin, menyapu sepatu. Baik, itulah kajian kita.
Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sarapan, ada alhamdulillah.